Ketika kita berhimpun di rumah-rumah Allah, melakukan solat berjamaah, ingatkah kita apa pesan imam ketika solat berjamaah akan didirikan? Pesan itu melanjutkan apa yang menjadi kebiasaan Nabi yang beliau pesankan kepada orang yang hendak solat berjamaah. Apa kata Rasul? Aqimu sufufakum, sawwu sufufakum, istaqimu, wala takhtalifu, fatakhtalifa qulubukum. Rasul kalau akan jadi imam, beliau peringatkan sahabat, luruskan saf kamu sekalian, tutup celah-celah, wahadhu bainal manakib, samakan bahu, wala takhtalifu, janganlah kalian bertikai-tikai, fatakhtalifa qulubukum, kalau kalian bertikai, nanti bertikai pula hati kamu sekalian, kata Nabi. Nah, pada malam Ramadan kita dilatih untuk berjamaah. Menjadi sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Melanjutkan apa yang pernah ditunjukkan oleh Rasul ketika malam Ramadan, qiyam Ramadan berjamaah. Nabi SAW tidak melanjutkan khawatir akan difardukan salat itu sehingga menjadi beban berat bagi umat beliau. Karena sayangnya beliau tidak beliau lanjutkan qiyam Ramadan berjamaah seumur hidup beliau. Beliau hentikan hanya 3 malam saja beliau imami kaum muslimin. Karena kekhawatiran turun wahyu memfardukan itu. Tapi para sahabat ketika Rasulullah SAW telah tiada, melihat alasan itu tidak ada lagi. Kenapa? Dengan wafatnya Rasulullah, kerasulan telah berakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau. Wahyu tidak lagi mungkin turun. Karena wahyu telah terputus. Wahyu terakhir adalah Al-Quranul Karim. Nah, karena tidak ada lagi alasan itu, maka Umar bin Al-Khattab disetujui oleh para sahabat menghidupkan kembali berjamaah qiyam Ramadan yang pernah dilakukan dulu oleh Rasulullah SAW. Dan itu terus diwarisi dari generasi ke generasi. Dari 3 kurun pertama sampai hari ini. Apa hikmah yang bisa kita petik? Kebersamaan dalam beribadah itu mestinya membias ke dalam hubungan persahabatan, dalam hubungan ukhuwah Islamiyah antar kita kaum muslim. Tetapi sayang, berjamaah jalan juo dan saling membangga taruh juo. Berkumpul lai juo tapi main tunjuk-tunjuk taruh juo. Kita diajarkan sujud bersama untuk menundukkan diri dengan sikap tawaduk. Tetapi yang muncul di dalam pergaulan adalah ego dan congkak. Merasa bahwa kelompok kita, kelompok VVIP di dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal kita masih sesama muslim. Kalau toh ada perbedaan antara kita, selama perbedaan itu tidak masuk ke ranah usul, ke dalam pokok agama, mestinya kaum muslimin hidup dengan kelapangan hati, saling bahu-membahu, nata'awan fima ittafaqna alaih. Kita saling tolong-menolong dalam perkara yang kita sepakati, wa natasama, dan kita saling memaafkan berlapang dada dalam perkara yang terjadi ikhtilaf, selama ikhtilaf itu terjadi dalam perkara yang memang dibolehkan padanya berbeda pendapat. Nah, wahai kaum muslimin, sudah sepatutnya kita menyadari ada kepribadian yang hilang dari seorang muslim. Apa itu? Memandang saudara-saudara seakidahnya, saudara-saudara seagamanya sebagai kawan, sebagai saudara yang terjalin dalam ridhaan Allah. Apakah kepribadian itu bisa kita bangkitkan lagi? Alangkah rindunya kita umat Islam menjadi satu. Bergerak, bersikap dengan acuan yang sama. Itu apa? Kitab Allah wa sunnatu Rasulih. Kitab Allah dan sunnah Rasul.
Kalau ini bisa hadir kembali sebagai kepribadian bagi kaum muslimin, saya yakin izzah, wibawa umat ini akan bangkit. Tetapi kalau kita masih dalam kondisi seperti sekarang, maka yang akan terjadi apa? Seperti yang diperingatkan oleh Rasulullah. Yusiku, sudah mendekat saatnya, hampir kata Nabi, antada'a alaikumul umam. Umat-umat lain saling mengajak mereka bersekongkol terhadap kalian. Kama tada'atil akalatu fi qas'atiha. Sebagaimana orang yang bersama akan menyantap hidangan, saling mengundang, saling mengajak untuk menyantap hidangan di hadapan mereka. Itulah yang akan terjadi dan mungkin sedang terjadi hari ini. Mendengarkan itu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin. Apakah karena kami sedikit yang menjadi penyebabnya ketika itu ya Rasul? Kata Nabi, qala la, tidak. Bal antum kathir. Malah kamu sekalian sangat banyak. Walakinnakum ghusa. Akan tetapi kamu sekalian bagaikan buih. Lihat buih, tidak bisa merekat satu-satu. Sedikit saja yang menghantamnya berserakan. Nah, karena itu sudah saatnya kita mengembalikan kepribadian kita sebagai seorang muslim. Apabila ada saudara kita seagama, seakidah, dia adalah saudara kita di dalam agama ini, dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah sikap seorang muslim yang berkepribadian Islami. Yasuddu ba'duhum ba'da, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merendahkan, bukan saling melecehkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara. Nah, jamaah rahimakumullah, kembalikanlah kepribadian itu. Jadilah seorang muslim yang suka dan senang melihat saudaranya yang seakidah dengannya. Suka dan senang melihat saudara-saudaranya yang sama-sama berjalan di jalan Allah. Mudah-mudahan dengan sikap seperti itu, kekuatan umat dan wibawa umat akan bangkit kembali.